Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya Kartika pada kursus Microsoft Excel. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik ke-8 mengenai fungsi pencarian dan referensi pada Excel. Agenda yang akan kita bahas adalah fungsi lookup yang terdiri dari VLOOKUP dan HLOOKUP, fungsi match, dan kombinasi fungsi dari lookup dan match. VLOOKUP adalah formula atau rumus yang digunakan untuk menampilkan hasil yang didasari oleh tabel pencarian berbentuk vertikal. VLOOKUP ini juga memiliki tabel referensi dengan judul tabel yang berada di atas. Kemudian ada HLOOKUP, yaitu formula atau rumus yang digunakan untuk menampilkan hasil yang didasari oleh tabel pencarian berbentuk horizontal. HLOOKUP ini memiliki tabel referensi dengan judul tabel berada di sebelah kiri. Kemudian ada match, yaitu formula atau rumus yang digunakan untuk menampilkan posisi urutan dalam sebuah range. Untuk contoh penerapannya, mari kita simak video tutorial berikut ini. Oke, di sini kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, dan match untuk pencarian dan referensi. Yang pertama mulai dari fungsi VLOOKUP. Dinas Ketenagakerjaan saat ini sedang melakukan pendataan terhadap PT Maju Nusantara untuk mengetahui banyaknya anggota karyawan yang bekerja di sana. Nah, di sini kita diminta bantuan untuk menentukan level jabatan mereka menggunakan tabel bantuan level jabatan yang di sebelah kanan ini. Nah, di sini ada data nama, golongan, dan level jabatan. Berarti kita akan menentukan level jabatan berdasarkan golongannya. Nah, kita langsung saja. Di sini karena tabelnya sudah terlihat ya, dia bentuknya adalah ke bawah. Judulnya ada di atas, bentuk datanya kolom ke bawah. Berarti kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, kita tab, lookup value yang mau kita cari adalah golongannya di sini. Kita klik golongannya C9, table array-nya berarti tabel referensi kita. Kita blok yang ada di sini, tabel referensi, lalu kolom index number-nya. Nah, di sini kita ingin mencari level jabatan, dia ada di kolom kedua ya. Kolom satunya golongan, kolom 2-nya level jabatan, berarti kita ambil kolom kedua, Nah, di sini ada true atau false. True berarti approximate match, berarti ini tidak pas gitu, tidak eksak gitu hasilnya ya, bisa lebih atau kurang. Nah, kita ingin hasilnya sesuai dengan tabel referensi, berarti kita bisa pilih yang false. Atau boleh juga di sini untuk false itu penggantinya kalau angka menggunakan angka 0, sedangkan kalau true menggunakan angka 1. Kita pilih yang false, lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, kita coba tarik hasilnya ke bawah. Oke, sudah ya. Oh, ternyata ada yang NA nih, ada yang jawabannya error ya. Kenapa? Nah, di sini kita bisa cek, kita coba klik. Ternyata di sini tabel referensi kita turun, teman-teman ya. Harusnya dia bertahan di tabel bantuan ini, tapi dia ternyata turun ke bawah. Nah, artinya di sini kita harus kunci tabel array kita atau tabel bantuannya ini supaya tidak turun ke bawah. Nah, caranya gimana? Kita mulai dari yang atas ini aja. Nah, untuk table array-nya atau table referensinya, kita harus lock atau kita kunci. Kuncinya bagaimana caranya? Yaitu kita bisa menggunakan F4, kita klik F4 di keyboard kita, sehingga akan mengeluarkan tanda dolar di sini. Dolar F, dolar 9, lalu dolar G, dolar 17. Ya, jadi kita bisa manual tambahkan dolar atau bisa juga langsung klik F4 di keyboard. Kalau sudah, baru kita enter. Nah, kita tarik lagi hasilnya. Nah, ini sudah betul ya, sudah selesai ya. Golongan 1A itu director. Betul ya? Oke, kita lanjut lagi yang kedua yaitu ke fungsi HLOOKUP. Nah, di sini kepala toko saat ini sedang ingin melakukan stok opnam untuk mengetahui berapa sisa barang yang ada di toko. Bantulah kepala toko untuk menemukan posisi barang tersebut menggunakan tabel bantuan posisi. Nah, di sini kita lihat tabel bantuannya.
Untuk judulnya sebelah kiri ya, datanya kita baca ke kanan, artinya datanya kita baca dalam baris. Ini baris 1, ini baris kedua. Berarti kita menggunakan fungsi lookup. Posisi barang kita akan cari menggunakan di sini unit ya, berdasarkan unit. Jadi kita buat di sini sama dengan lookup. Kemudian lookup value-nya berarti tadi berdasarkan unitnya, kita klik di sini C26, table array-nya berarti kita blok saja table kita yang ini di tabel bantuan posisi barang. Jangan lupa tadi kita kunci ya, supaya tabelnya tidak turun atau tidak berubah. Kita kunci dengan F4, langsung, lalu koma, row index number-nya. Berarti di sini kita ingin mencari posisi barang. Baris pertama unit, baris kedua posisi barang, berarti kita ambil angka row index number-nya 2, koma. Nah, di sini bisa kita langsung pilih exact match biar sesuai dengan tabel referensi hasilnya. Atau bisa juga tadi saya bilang menggunakan angka 0. Boleh langsung kita pakai contohnya pakai angka 0, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, kita coba cek hasilnya di sini. Untuk dus, unit dus dia ada di lantai 2. Coba kita cek ya. Dus di lantai 2, benar. Lalu untuk renteng dia ada di rak depan, renteng di rak depan. Oke, sudah sesuai ya. Kita lanjut lagi ke fungsi match. Wali kelas SMA Harapan Bangsa sedang melakukan uji praktek untuk siswa-siswi kelas 12. Bantulah beliau untuk menentukan urutan yang akan maju lebih dahulu dengan menggunakan tabel bantuan nama yang ada di sini ya. Nah, di sini ada nama siswanya, kelas, dan urutan maju. Kita akan menentukan nih nama siswa yang terlist di sini, urutan majunya nomor berapa sesuai tabel bantuan nama. Berarti kita langsung saja menggunakan fungsi match sama dengan match tetap lookup value, berarti kita ingin mencari nama siswanya ya. Berapa urutannya nih? Lookup value B38, table array-nya, lookup array-nya kita langsung blok saja dari Adeline sampai Renaldi. Jangan lupa dikunci supaya tabelnya nggak turun-turun, menggunakan F4, nah match type-nya bisa langsung kita biar exact match pakai angka 0. Kalau sudah, tinggal kita tutup kurung dan enter. Nah, kita tarik ke bawah jawabannya. Nah, ini contohnya ya. Jacqueline, urutan kelima. Kita bisa hitung juga ya. 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? Jacqueline ada di urutan kelima. Seperti itu. Baik, sampai sini dulu materi kita mengenai lookup dan match. Pastikan rekan-rekan sering berlatih menggunakan fungsi ini agar semakin terbiasa. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat belajar dan tetap semangat!